Hai Sobat Tani, jumpa lagi dengan saya Andia di channel YouTube yang kali ini playlistnya adalah di review. Karena terakhir saya membuat review padi itu mengenai yang sudah cukup lama ya. Padinya cukup lama dan sekarang saya menanam kembali. Dan musim ini saya menanam ada 4 jenis padi. Salah satunya yang ada di samping saya ini. Jadi kalau padi ini umurnya sekarang ini sudah 92 hari per tanggal video ini saya buat. Jadi Sobat Tani bisa lihat bulirnya sudah mulai menguning seperti ini. Ya, sudah mulai agak menguning-menguning. Jadi kemungkinan nggak lama lagi lah, sekitar ya mungkin 5 hari ke depan. Jadi saya mungkin akan cari umurnya 100 hari setelah tanam. Padi ini akan saya panen. Nah, dari 4 jenis padi ini yang akan saya review, saya akan buat reviewnya itu per video, jadi per satu-satu. Jadi yang ini dulu, nanti berikut di video berikutnya padi yang kedua, ketiga dan keempat. Itu yang saya akan buat seperti itu. Jadi tidak saya gabung menjadi satu kali ini. Karena kalau saya gabung menjadi satu, panjang sekali nanti. Jadi kita masuk ke topik. Jadi padi yang ada di depan Sobat Tani ini sekarang ini adalah saudara kembar dari Impari 32. Jadi Sobat Tani yang di tempat Sobat Tani yang sudah sering sekali menanam Impari 32. Jadi ini adalah saudara kembarnya dan sangat mirip sekali dan sangat persis sekali. Jadi kalau dilihat secara sekilas, terutama pada waktu awal penanaman sampai padi ini berbuah, postur tanaman, semua itu sama persis dengan Impari 32. Dan punya ketahanan yang juga sama dengan Impari 32, yaitu jenis padi ini masuk kategori Impari juga ya. Ini padi ini juga masuk kategori Impari. Jadi apa Impari itu? Impari itu adalah padi ini hibrida, padi irigasi. Jadi padi yang bukan hibrida, tapi tanamnya di sawah irigasi, itu kita sebutnya sebagai Impari. Dia punya kemiripan yang hampir persis sama sekali. Sama persis dengan Impari 32, di mana dia punya satu sisi keunggulan, yaitu dia tahan terhadap blast. Tahan ya, bukan imun ya, tapi tahan aja. Dan postur tinggi tanamannya juga sama, tidak ada bedanya. Dan di musim tanam ini, itu adalah musim tanam yang paling jelek sekali, di mana semenjak mulai awal penanaman untuk 4 jenis padi ini, itu selalu diguyur oleh hujan. Di mana matahari pada bulan-bulan ini sangat ya nggak optimal. Yang seharusnya kalau menurut kalender lokal, di bulan-bulan ini adalah puncak dari sinar matahari itu persis di atas kepala kita yang betul-betul luar biasa. Jadi penyinaran matahari itu bisa ya 8 sampai 10 jam dengan kekuatan panas yang maksimal. Jadi kalau kondisi musim ini itu sangat berat sekali. Pertama di cuaca yang benar-benar nggak bersahabat sama sekali. Jadi pada waktu penanaman ini saya dan petani saya dihadapkan pada cuaca yang betul-betul ekstrim, dan kita betul menjaga bagaimana caranya tanaman padi ini tetap bisa bertahan dan terus tumbuh seperti ini. Jadi kembali untuk reviewnya, jadi untuk padi yang saya katakan kembaran dari si Impari 32 ini, itu dia punya tinggi tanaman 95 cm sampai 100 cm rata-rata ya. Tadi saya ambil beberapa sampel di beberapa area untuk mencari tinggi tanaman. Dan ini sangat cocok dengan tinggi 95 sampai 100 cm ini, sangat cocok sekali untuk para teman-teman yang Sobat Tani yang di luar sana yang mau menanamnya pada waktu musim hujan, karena padi ini pendek. Maksudnya tuh posturnya pendek. Dan tipe daun bendera, tipe daun benderanya adalah tipe daun bendera yang kecil sekali daun benderanya. Seperti ini, kecil, nggak terlalu panjang seperti beberapa varian
Sierang itu kan jauh lebih panjang, atau Inpari 43 atau Inpari Dirgahayu itu kan jauh lebih panjang dan lebih lebar. Ini lebih kecil, jadi tidak terlalu ke atas sekali, tapi ujungnya ini sangat tajam. Jadi beberapa petani di sini yang saya menanyakan komentarnya, mereka mengatakan bahwa padi ini kurang disukai oleh burung karena sangat susah untuk burung untuk turun, karena posisi buahnya itu dia agak ke tengah, jadi tidak terlalu di atas tapi agak ke tengah sedikit turunnya. Itu untuk ketinggian. Dan untuk anakan produktif rata-rata di 25 sampai 30 batang untuk anakan produktifnya, dan bagi saya itu sudah cukup bagus sekali untuk anakan produktif 25 sampai 30 itu. Dan untuk dan untuk umur tanaman padi ini umurnya saya tunggu dia sampai kuningnya sudah mencapai 95% ya, seperti yang Sobat Tani lihat sampai di belakang situ itu. Ini semua satu jenis. Jadi kalau ada yang di sebelah kanan saya ini sedikit, ini adalah pembanding. Ini adalah Inpari 32 yang sebelah kanan saya ini. Seperti ini Inpari 32 semua. Dan ini saudara kembarnya. Jadi dua orang ini jadi bingung waktu penanaman. Yang petani yang menanam ini, yang saya berikan bibitnya ini, mereka saya katakan ini bukan Inpari 32, tapi yang sebelah kanan saya ini petaninya maksa, istilahnya itu maksa, dia mengatakan enggak, ini sama 32, padahal bukan 32. Jadi kalau dilihat secara detail sebetulnya ada sedikit perbedaan. Perbedaannya adalah di mana? Bentuk buahnya. Jadi kalau bentuk gabahnya antara padi yang kembaran 32 ini dengan Inpari 32 ini itu agak berbeda. Jadi padi yang kembarannya 32 ini, istilahnya ini apa ya? Adiknya itu dia punya bentuk gabah dia lebih besar. Sedikit lebih besar dibanding dengan kakaknya si Inpari 32 yang ada di sebelah kanan saya ini. Dan dia lebih kalau orang di tempat saya bilangnya lebih bontok. Jadi kalau Sobat Tani pernah menanam Inpari Dirgahayu, ya hampir mirip dengan Inpari Dirgahayu. Dia besar sekali bulirnya. Dan dia lebih rapat, jarak antar malai. Jadi satu malai ini jarak buahnya itu lebih rapat sekali. Dan ini saya harapkan sih bisa penuh ya pengisiannya bisa penuh sampai di pangkalnya, sini. Dari jumlah butir per malainya itu rata-rata tadi saya hitung, ada beberapa sampel yang saya ambil di beberapa titik itu, rata-rata jumlah malainya adalah 160 sampai yang terbanyak itu 195 butir per malai ya, itu rata-rata. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir, sekian jumlahnya, tapi rata-rata seperti itu. Jadi ada yang paling rendah di 165, yang tertinggi 195. Jadi ada selisih segitu, nanti kita akan ambil range rata-ratanya. Nah, untuk musim ini hama penyakitnya itu sangat kuat sekali, sangat kuat. Jadi kalau nanti ya saya akan shootkan di sebelah kanan saya Inpari 32 dengan yang Inpari yang saya tanam ini. Itu penyakit untuk hama dan penyakitnya sangat luar biasa. Jadi termasuk padi yang saya tanam ini, si kembarannya Inpari 32 ini, itu juga terkena serangan. Yang paling keras sekarang serangannya adalah sundep atau beluk lah. Kalau orang kita umumnya bilang beluk, jadi seperti ini. Ini. Jadi dia kosong sama sekali, tidak terisi, warnanya ininya putih, dan kalau kita cabut sangat mudah sekali, dan di bawahnya ada bekas uletnya seperti ini. Cukup banyak yang terkena, tapi ya masih bagi saya masih normal saja. Dikarenakan musim ini memang nggak bisa kita prediksi sama sekali, yang harusnya kita bulannya kemarau musimnya, tapi mendadak hujan, yang harusnya jumlah air
sangat sedikit tapi luar biasa juga banyaknya airnya. Jadi ya betul-betul ekstra lah pengendalian untuk saudara kembar si Impari 32 ini. Dan untuk penggunaan pupuk untuk padi ini standar, kita menggunakan pupuk dari mana? Pemerintah, subsidi pemerintah, karena ini adalah kelompok tani, jadi mereka wajib menggunakan itu. Jadi mereka menggunakan, tidak ada penambahan apapun kecuali hanya menjaga beberapa titik hama dan penyakit aja agar tidak sampai parah atau endemis sekali. Jadi pada waktu umur sekitar 40 harian, hampir satu luasan wilayah yang ada di sekeliling ini itu terserang oleh Santomonas. Banyak sekali yang terserang oleh Santomonas. Dan saya bersyukur padi dari petani yang saya dampingi ini mereka lebih tahan karena ada beberapa perlakuan yang saya berikan untuk agar padi ini tetap stabil. Jadi musim ini adalah ya gimana kita bisa menjaga cara menstabilkan dari tanaman padi ini. Nanti hasil panennya seperti biasa saya akan review, sampaikan juga hasil panennya berapa di akhir video. Untuk penanaman luasan total dari 4 jenis padi ini yang saya total luasan ada 1 hektar. Jadi dalam satu jenis ini saya menanam luasannya 2.500 meter persegi. Jadi untuk varietas yang kedua yang ada di belakang saya sana atas itu saya juga menanam 2.500 meter persegi, dan dua laginya ada di sebelah kanan agak jauh sana itu juga sama 2.500. Jadi total 1 hektar penanaman ini. Dan tujuan dari penanaman jenis-jenis yang baru ini ditujukan sebenarnya adalah untuk memberikan para petani variasi, bahwa banyak variasi padi yang bisa mereka tanam dan tidak monoton hanya satu padi itu aja, tapi banyak variasinya sehingga petani bisa memilih lah, dalam arti untuk apa yang paling cocok dalam musim ini, terutama untuk musim yang sekarang yang kita katakan enggak kompatibel sekali, musimnya betul-betul enggak adaptif lah dengan petani, sangat berat sekali. Jadi ini sangat, ya saya sih rekomen kalau teman-teman sobat tani di luar sana mau menanam padi jenis apa ya istilahnya kembarnya Impari 32 ini, rekomen, terutama untuk di mana lahan sobat tani yang di mana lokasinya sering ada angin kencang. Biasanya kalau nanam beberapa tipe padi tinggi itu sering roboh. Ini masih bagus sekali, kokoh. Jadi batangnya juga kokoh, anaknya bagus. Kalau lihat dari penampilannya, dari penampilan malainya ini kalau kita lihat potensi hasilnya bagus sekali. Karena di sini Impari 32 yang paling terkenal. Sangat terkenal Impari 32, di mana mereka petani banyak sekali menanam Impari 32 dikarenakan hasilnya itu sangat bagus dan rendemennya tinggi sekali. Jadi kita lihat nanti hasilnya bagaimana untuk Impari, si kembarnya Impari 32 ini. Apa hasilnya juga bagus atau biasa-biasa saja, kita belum tahu. Kenapa itu pembandingnya atau kontrolnya sebelah kanan saya ini adalah Impari 32 milik petani lain. Jadi istilahnya versi petani dan versi non petani. Dalam arti perawatannya kalau dari segi pemupukan semuanya sama. Saya buat seperti ini ya agar kita banyak tahu, kita bisa saling sharing bagaimana kita merawat padi pada musim-musim yang sekarang bukan musim terbaik, yang seharusnya menjadi musim terbaik tapi tidak menjadi musim yang terbaik. Ya semoga aja kurang lebih ya sekitar, ya semoga sekarang berapa, 90 hari, 90 harian lah,
saya lupa ada catatan umurnya, tapi ini sudah mendekati panen, mungkin 10 hari lah ke depan, atau kita pantau aja. Nanti saya akan pantau, karena memang sudah menguning secara serempak, 95% menguningan, meskipun daun benderanya masih tetap hijau seperti ini, ya kita akan panen seperti itu. Itu aja mungkin yang saya reviewkan untuk satu varietas ini. Dan apa nama varietas ini, nanti Sobat Tani bisa lihat di akhir video ini apa nama varietas ini. Karena varietas ini sudah diluncurkan oleh pemerintah, dan ini varietas milik pemerintah. Untuk petani Indonesia, untuk padi Indonesia yang lebih bagus lagi. Oke, kita ketemu di video review padi yang kedua, ketiga, dan keempat. Saksikan dan tunggu di sini. Dan jangan lupa like, subscribe. Kalau mau komen silakan komen. Tapi yang sopan, berikan saran apa yang bisa saya sampaikan lagi. Mungkin ada sesuatu yang mau tanyakan, atau bisa teman-teman silakan kalau mau ya ngobrol-ngobrol dengan saya santai, bisa join di Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi. Ciao.